adanya berbagai macam kedudukan anak ini menunjukkan bahwa ini butuh proses untuk menggapai salah satunya. Tanpa diperjuangkan nanti tidak tahu mau kemana, gitu kan? Yang kedua, menyadari betul tanggung jawab pendidikan ini utamanya adalah ada di pundak orang tuanya. Maka disitulah kita harus mengambil peran sepenuhnya, mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Kepada sekolah kita menitipkan itu hanyalah karena semacam memohon bantuan, kan seperti itu. Yang ketiga, menyadari betul tadi makna pendidikan. Ya, sudah saya sampaikan di awal. Sadari apa itu pendidikan, bukan hanya sekedar menjadikan anak sukses dunia. Udah, itu bukan pendidikan. Karena tidak menanamkan dasar-dasar agama. Sadari tentang kedudukan anak, sehingga kita bisa menerima tulus apa adanya, termasuk apapun keadaan anak. Maaf, ada kalanya orang tua susah menerima tulus ketika anaknya itu tidak sempurna secara fisik maupun mental. Ya, ini nomor satu tadi ya. Sadar bukan anak, amanah harus kita terima apapun ada yang tulus. Yang kedua, menyadari tanggung jawabnya itu ada pada orang tua. Yang ketiga, menyadari apa itu makna pendidikan. Yang keempat, kita harus tahu mulai kapan ini mendidik anak. Nah, ini penting nih buat yang jomblo-jomblo. Yang jomblo-jomblo ya. Sudah tahu, Mas? Mungkin sudah pernah dapat informasinya. Dari kapan kita mulai mendidik anak? Saya tanya gini aja. Iya. Di situ ada sekolah yang terdekat mana? Di lingkungan situ ada SD. Ada, Ustaz, ada. Ada TK, PAUD, gitu kan? TK ada. Rata-rata kalau saya tanya kepada siapapun akan bisa menjawab, termasuk Mas Fuad pasti bisa menjawab. Ketika ada lembaga sekolah dan ingin sekolah itu unggul, saya mau tanya nih, pertama yang disiapkan, ini baru buka nih, sekolah baru buka. Mencari guru dulu, mencari tenaga-tenaga dulu yang mengelola sekolah itu, atau membuka pendaftaran murid dulu. Mana yang pertama? Sekolah manapun, lembaga pendidikan manapun, termasuk lembaga bimbel, pendidikan belajar, pasti sebelum menerima murid dia sudah menyiapkan gurunya. Gurunya dulu ya. Minimal ownernya, minimal pemiliknya itu sudah siap jadi guru. Gak mungkin kita menerima pendaftaran tanpa ada persiapan guru. Guru pasti lebih duluan. Maka siapa yang menjadi guru anak di keluarga? Orang tua, Ustaz. Orang tua. Maka konsep mendidik anak itu diawali sejak mencari pasangan suami istri. Kata Rasul, tungkahul mar'atu li'arba, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fakfar bidadudin taribat setiap. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Satu, karena kecantikan. Cantik ini memang dibutuhkan ya. Tapi lebih butuh lagi adalah menyenangkan ketika dipandang. Ya kan? Dan ini memang sudah mafhum. Mal, yang pertama itu 5 liha ya. 5 liha gitu. Karena hartanya dulu. Dan saya melihat Mas, juga Bapak Ibu para pemirsa, nampaknya Rasul itu menempatkan harta pertama ini bukan sembarangan ya. Besannya itu bukan dari hawa nafsunya. Sepanjang sejarah dan sampai sekarang pun saya melihat banyak ketika laki-laki mengincar calon istri itu banyak itu melihat hartanya dulu. Bahkan dibalik juga begitu. Wanita melihat calon suami kadang melihat hartanya dulu. Itu banyak dari dulu sampai sekarang. Jadi nomor satu ini harta itu tidak keliru Rasul menempatkan itu. Dua, kecantikan, ketampanan gitu kan. Hadis ini sih lebih tepatnya untuk laki-laki gitu ya. Iya. Tapi perempuan juga dibalik juga sama aja. Kadang melihat ketampanannya dulu, gitu, ganteng apa enggak. Yang ketiga itu masalah keturunan. Yang keempat, agama. Walaupun agama itu pada posisi terakhir, tapi nasihat Rasul nikah karena agama. Jika tidak nanti kita sengsara, kita
utamanya Islam. Kenapa agama yang diutamakan? Ya karena agama yang lurus bagi seorang calon istri, maka dia akan menjadi guru yang baik bagi anak-anak. Gitu kan? Kalau pengen sekolahnya unggul, ya seleksi calon guru yang unggul. Mau pengen punya anak-anak nanti dididik di rumah dengan baik, cari istri yang unggul. Iya, sebaliknya istri juga cari suami yang unggul. Nah, hadisnya kalau buat seorang perempuan kan, bila mana datang kepadamu seorang laki-laki yang tidak kamu ragukan lagi keimanannya, ketakwaannya gitu kan, jadi jangan ditolak begitu. Nah ini, ya itu sama itu calon kepala sekolah yang hebat kalau agamanya bagus. Ya, syukur-syukur ya sempurna gitu ya, udah agamanya bagus, dari keturunan baik-baik, cantik pula, orang kaya, wah sempurna ya. Ada. Disitulah kita harus menyadari bahwa konsep mendidik anak itu diawali dari mencari pasangan. Ini betul. Saya analogikan tadi dengan sekolah, pasti diawali dengan mencari guru-guru yang terbaik. Nah, itu yang keberapa tadi? Keempat. Itu yang keempat. Adapun yang kelima nih, ya kelima dalam proses mendidik anak, kita harus sadar bahwa mendidik anak itu adalah sebagai sebuah proses. Ya, mendidik itu proses. Maka lakukan sedini mungkin. Bahkan ketika ibu hamil pun sudah bisa dimulai itu proses mendidik. Setahu saya, para peserta Hafiz Indonesia di salah satu stasiun televisi ya, ketika saya mencoba menelusuri itu, kebanyakan anak-anak kecil yang banyak hafal Quran itu karena waktu ibunya hamil itu sudah sering memperdengarkan Quran. Umur 4 bulan itu sudah mulai berfungsi betul pendengaran, ya. Jadi sedini mungkin karena itu proses. Maka salah satu hadis Rasul itu mengajarkan kepada kita agar mendidik anak sholat sejak umur berapa? 7 tahun. Ajari anakmu sholat pada umur 7 tahun. Dan pukullah kalau dia lalai pada umur 10 tahun. Artinya ini sebuah proses tuh. Enggak ujuk-ujuk orang sholat pukul ceplak sementara kita nggak ngajarin sebelumnya. Ya kan, ajari dulu gitu kan. Nanti kalau umur sekian udah balik kok dia nggak melakukan, pukul. Itu mukulnya juga ada caranya ya. Ya kita sadar bahwa ini sebuah proses. Ya, tidak orang tua yang nggak memahami proses ini maunya apa yang diomongin langsung dilakukan, apa yang dinasihatkan langsung terjadi perubahan pada anak. Nggak bisa, proses. Ya, sadari bahwa pendidikan itu adalah proses. Apa yang harus kita tanamkan dulu? Ya, tidak jelas itu, maka begitu lahir pun adzan di telinga kanan, kalimat mentauhidkan Allah dulu itu kan ya, asma Allah dulu yang dia perdengarkan. Maka ketika kita belajar dari keluarga Luqman, surat Luqman ayat ke-13 itu dikatakan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Iya. Apa yang diajarkan Luqman itu pertama itu adalah akidah. Nah, biasanya akidah itu dirangkai dengan akhlak. Ternyata benar tuh. Setelah mengajarkan itu tidak menyekutukan Allah, apa kata Luqman? Wa wassaynal insana biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Setelah itu ibadah, sholatnya. Terus Luqman masih mengajarkan habis itu amar ma'ruf nahi mungkar, tidak berbuat sombong. Itu kalau di telaan itu ada 9 Bu ya. Ada 9 dan itu ciri anak soleh itu di situ. 9 ciri anak soleh di bab Luqman. Terus lanjut. Tambah 2 lagi ya, saya tambah 2 lagi. Mendidik anak dalam Islam itu juga kita perlu sadar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar ya ayah bunda, mendidik anak jangan tanpa kesabaran. Ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Benar atau salah? Ini salah.
salah dalam konsep Islam. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar sih sabar nih, sabar tenan batas sih, yang ngomong itu tuh orang nggak sabar, ya. Jadi kalau ada yang bicara begitu, itu ciri orang nggak sabar. Jadi adanya sabar dan tidak sabar. Sabar kok kamu dibatas. Ya. Maka lebih konkretnya begini, sering saya sampaikan begini. Orang yang tidak sabar akan bilang kepada anaknya, walaupun ucapan itu hanya tergetar di hati, di pikiran. Nah, Bapak Ibu udah ngomongin kamu 10 kali. Kamu nggak berubah, terserah. Bapak Ibu nggak akan ngomongin kamu lagi. Ini orang nggak sabar. Tapi kalau yang sabar, nah, walaupun itu hanya di pikiran ya, hanya di hati. Nah, Bapak Ibu udah ngomongin kamu 10 kali. Kamu nggak berubah, Bapak Ibu tidak akan bosan ngomongin kamu. Itu orang yang sabar. Iya, bedanya di situ. Tambah satu lagi lah ya. Jadi setelah sabar dalam mendidik itu sesuaikan dengan zaman. Ya kan kata Ali bin Abi Thalib, ada yang menisbatkan ini ke Umar bin Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman. Begitulah kurang lebih. Itulah Mas kira-kira yang perlu kita pegang dalam mendidik, dalam bimbingan agama kita. Baik, baik Ustaz. Sebenarnya sudah sangat luar biasa ya jika kita ikut dengan konsep yang tadi Kak Imung sampaikan, mulai dari kedudukan anak itu seperti apa sih kita paham, kemudian kewajiban yang paling mendidik anak itu siapa, kemudian paling penting lagi adalah mengerti tentang pengertian pendidikan itu sendiri, kemudian ini khusus para jomblo-jomblo ini ternyata mencari calon guru ya atau calon pendidik anak itu justru yang paling penting dan diutamakan itu dan fondasinya ya, karena siapa lagi yang akan mendidik kalau tidak orang tuanya gitu. Kemudian kita harus menyadari bahwa pendidikan ini sebuah proses, maka anak menjadi soleh, anak menjadi pintar itu tidak instan, perlu proses, dibutuhkan kesabaran. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah disesuaikan dengan zaman gitu ya. Karena ya apalagi sekarang zaman digital begini ya. Maka orang tua jangan sok bilang nggak usah internetan, nggak usah HP-an. Bapak Ibu juga dulu nggak pakai, ya memang dulu nggak ada. Gitu. Karena memang nggak sama dengan zaman orang tuanya gitu. Nah, itu luar biasa sekali ya. Nah, karena menyambung zaman tadi, kita sudah hampir mau setahun ini tadi. Ya, kondisi pandemi. Tentunya banyak orang tua yang kerepotan ya, karena harus menghadapi anaknya 24 jam. Ini kalau menurut Ustaz Kak Imung gimana nih, Tad? Sarannya untuk para orang tua yang menghadapi anaknya istilahnya 24 jam gitu, Tad? Ya, gimana ya? Saya merasakan hal yang sama. Sama ya. Jadi, kalau saran saya ini pikiran saja. Pandemi ini adalah real. Kondisi ini nyata kita hadapi. Maka di sini diperlukan sikap bijak. Sekarang saya bicara dari sikap dulu. Menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan ya. Yang pertama, tingkatan kubur. Mengeluh. Tidak terima. Bahkan sampai mencaci Allah gitu ya. Hidupku kayak begini terus, kayaknya kok udah frustasi. Saya nggak percaya lagi dengan kasih sayang Allah. Saya sudah beribadah, saya sudah coba ini, coba itu. Mana nyatanya Allah selalu membuat saya susah. Belum selesai juga ini musibah datang. Itu orang yang berkeluh kesah, orang yang mencaci maki, orang yang mengingkar. Nah, kedudukan orang yang seperti ini dalam menghadapi musibah, hukumnya haram, dosa. Tingkatan terendah bagi seorang muslim, ya mestinya yang wajib adalah bersabar.
Bersabar itu ya menahan diri dari yang dimurkai Allah. Ketidakmampuan, bahkan emosi yang kadang datang akibat pandemi ini, harus ngurusin anak, belajar, nyuruh belajarnya aja susah, apalagi membantu belajarnya begitu. Ya, suruh belajar malah tidur melulu, ya, suruh meeting malah belum mandi juga, kameranya dimatiin, dan sebagainya. Jadi di sini dibutuhkan kesabaran. Jadi sabar itu menahan diri dari yang dimurkai Allah. Tahan, sabar ya Allah. Inna Allah ma'asabirin tadi. Allah itu akan beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Ini perintah Allah, minta pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Seperti itu, Mas. Ini tingkatan paling rendah itu harus sabar. Maka dengan adanya pandemi, daring, anak belajar lewat online begini ya, itu yang minim-minim kita sabar, ya. Tahan diri yang dimurkai Allah, tahan diri dari emosi, tahan diri dari marah-marah yang berlebihan, karena anak sendiri juga bingung, anak sendiri juga nggak ngerti mau minta tahu kepada siapa, udah dia nggak ngerti, bingung, tanya orang tua dimarahin pula, aduh. Nah, kalau bisa tingkatan di atas lagi adalah kita ridho. Ridho itu nggak ada beban. Ya, saya jalani ini semua, pandemi ini memang sudah begini, anak harus belajar dari rumah. Bismillah, ya Allah. Plong, nggak ada beban. Oh, itu luar biasa itu kalau bisa sampai situ. Saya lagi belajar ke situ, tapi belum sampai ke situ. Dan tingkatan tertinggi adalah bersyukur. Maka bersyukur itu dapat musibah, bersyukur. Ya kan? Alhamdulillah, pandemi ini saya masih bisa makan. Alhamdulillah, saya masih diberi kesehatan. Itu kemarin tetangga sudah meninggal. Alhamdulillah, saya kemarin kena, tapi saya bisa sembuh. Alhamdulillah, ada aja syukur, gitu ya. Tetap bersyukur. Alhamdulillah, kemarin katanya baru dijebol maling rumahnya, ya alhamdulillah. Cuman perhiasan yang hilang, ya itu juga sedikit, masih ada banyak orang mereka nggak tahu gitu kan. Begitu. Katanya motornya baru hilang, ya alhamdulillah. Saya pas nggak naik, kalau saya pas naik kan saya ikut hilang, ya. Logikanya Nasruddin. Begitulah, bersyukur itu tingkatan paling tinggi. Ayo hadirkan dalam hati kita selalu berbisik sabar, sabar. Ini memang harus dihadapi. Ini real gitu ya. Ini kenyataan. Seperti itu, Mas. Ya, jadi kurang lebih ini tuh tergantung sikap kita menerima musibah gitu ya. Nah, betul, sikap kemudian kita dalam menghadapi musibah. Ya, kemudian menyadari bahwa tadi salah satu kedudukan anak adalah sebagai fitnah atau cobaan gitu kan. Nah, apalagi kembali kepada kedudukan anak adalah tanggung jawab sepenuhnya orang tua ya. dalam mendidik. Iya. Ya, saya menyadari betapa repotnya gitu ya. Apalagi untuk orang tua yang bekerja. Saya memang tidak terikat dalam sebuah ikatan dinas. Saya bukan karyawan, saya swasta. Tetapi saya tetap punya aktivitas. Di saat saya butuh kerja dengan laptop saya, dengan handphone saya, anak butuh, gitu kan ya. Ini juga kan jadi kendala. Di saat saya pengen belikan lagi, duitnya udah habis begitu. Memang repot begitu, Mas. Aduh, tapi ya itulah kunci. Sabar, gitu ya. Ya. Saya juga ngomongin diri sendiri. Ya, ini nasihat untuk kita semua ya, terutama orang tua. Harus menyadari tadi bahwasanya kita harus siap ya menerima ujian datangnya pandemi ini. Kemudian menyadari bahwa anak itu salah satunya adalah sebagai fitnah atau ujian. Kemudian menyadari bahwa yang paling berkewajiban mendidik adalah sebenarnya orang tua gitu ya. Nah, mungkin tips-tipsnya apa ini, Dad? Kebanyakan kan orang tua untuk siang harinya bekerja di kantor gitu misalkan. Nah, untuk pengontrolannya itu gimana, Ustaz? Pengontrolan. Nah, ini kan masing-masing memang beda-beda gitu ya. Kalau kontrol, karena memang terlalu banyak celah ya untuk anak bisa tidak terkontrol. Gitu kan. Misalkan kalau YouTube, kadang anak dipegangin handphone untuk belajar, tahu-taunya udah selesai malah dibuka. Yang dilihat juga
yang mungkin kurang mendidik. Kan ada histori yang bisa kita lihat. Ketika kita bisa melihat histori, anak ternyata tahu cara menghapusnya. Memang begitu. Jadi pendidikan akhlak. Kalau akhlak sudah terbentuk pada anak, kita nggak akan pernah khawatir, kita nggak akan pernah takut dengan tanggung jawab anak. Tinggal pun dia akan tahu. Nah inilah maka akhlak dan akidah dan akhlak ini fondasi yang sangat penting ditanamkan dalam hidup. Ya, kalau itu sudah tertanam, nggak usah kita repot-repot nyuruh dia belajar, dia akan sadar belajar sendiri. Nggak usah repot-repot nyuruh sholat, dia akan sadar bangkit untuk sholat mendengar anak. Jadi memang pendidikan yang utama, betul kata Nabi itu, yang pertama akidah. Kita belajar pada tadi Luqman, akidah, akhlak. Itu sebenarnya kontrol yang terbaik ada pada diri mereka sendiri. Gitu. Oke, Pak Ustadz, saya sangat setuju itu. Karena ketika anak itu sudah sadar sendiri, kemudian sudah punya sikap yang baik, tentunya orang tua tidak perlu mengeluarkan usaha effort yang keras untuk sampai marah-marah. Insya Allah tidak perlu kalau memang anak itu sudah ditanamkan dulu sikap akhlak tadi. Ya. Baik, Ustadz, luar biasa. Nah, terakhir ini pengen minta komentarnya dari Ustadz. Saya baca berita terakhir itu pendidikan luring atau tatap muka itu masih belum dimungkinkan gitu, Ustadz. Iya. Nah, kalau saran dari Ustadz gimana, Ustadz? Apakah nanti baiknya sebagian masuk atau luring daringnya diperbaiki konsepnya atau gimana, Ustadz? Ya kalau melihat itu saya serahkan sepenuhnya ya kepada kebijakan pemerintah. Karena pemerintah itu kan mendiskusikan tidak hanya dengan lintas sektor gitu. Jadi dinas pendidikan ada, dinas kesehatan ada, ya, terus transportasi dan semuanya itu dinas perhubungan. Semua ikut memberikan sumbangsi saran sehingga akhirnya muncul sebuah keputusan. Nggak bisa hanya dari satu sisi. Sementara melihat kenyataan bahwa ya saya tetap sementara daring ini yang bukan dari efektif untuk pembelajaran seperti itu. Nah, bicara soal efektif itu apa sih? Kata dasarnya efek. Jadi memberikan efek enggak gitu, memberikan hasil enggak. Muncul kata-kata efektivitas. Efektivitasnya sejauh apa? Nah, orang mengatakan efektif atau tidak, efektivitasnya sebesar apa? Itu kan karena ada perbandingan. Nah, maka masalah pendidikan ini, ya betul daring itu tidak efektif ketika dibandingkan dengan yang tatap muka. Ya, ini kuncinya nih. Ketika dibandingkan dengan tatap muka kondisi normal, daring memang tidak efektif, lebih efektif yang tatap muka. Tapi kembali kita harus sadar ini kenyataan, kondisinya begini. Maka daring yang paling efektif dibandingkan cara yang lain. Cara yang lain apa? Guru hanya memberikan tugas, anak ngumpulin ke sekolah. Ada yang home visit, datang ke rumah, nanti di situ kumpulin 5 anak, guru ngajar. Paling efektif ya daring. Ketika kita membandingkan dengan cara-cara yang lain. Nah, seperti itu. Karena kondisinya memang seperti ini, maka tadi satu kita harus punya sikap yang bijak. Yang kedua, efektif dan tidaknya adalah membandingkan dengan sesuatu yang kalau bisa ya memang dalam kondisi yang realnya. Jangan bandingkan dengan sesuatu yang memang sedang tidak memungkinkan gitu kan. Iya, yang real aja. Oleh karena itu kalau tanya apakah daring efektif, saya katakan dalam kondisi seperti ini paling efektif daring. Sebab dengan daring ini tidak mungkin kurikulum yang normal itu dimuntahkan semua, nggak mungkin. Ya, jadi muatan materi itu dikurangi.
sehingga efektivitas itu bisa semakin tinggi. Dan ini dalam daring itu kan terjadi komunikasi gitu ya, terjadi komunikasi. Efektivitas itu akan bisa dilihat dari pemahaman yang diterima anak dibagi. Itu kalau di matematika kan ya, kalau di matematika kan pemahaman anak dibagi materi yang disampaikan. Jadi kalau pemahaman anak hanya 60, yang disampaikan padahal 100, berarti dia hanya 60%. Kalau anak bisa menerima 100, anak bisa menerima 70, yang disampaikan juga 70, itu kan, wah ini efektivitasnya 100% tinggi. Sebuah efektivitas adalah ketika kita membandingkan dengan yang lain. Sekarang memang tidak ada cara lain, gitu kan. Saya setuju ketika daring dibilang tidak efektif itu ketika dibandingkan kondisi normal. Iya, normal. Tapi dalam kondisi begini kita sadar, kita ikhlas, kita harus untuk menerima, dan daring adalah cara yang paling efektif dibandingkan yang lain. Nah ini tolong dipahami seperti itu. Nah, tambah satu lagi, maka memang benar banyak kesulitan, banyak kerepotan, tapi ambil sisi positifnya juga banyak. Dengan adanya daring ini, orang tua juga semakin ngerti bagaimana memanfaatkan gadget. Guru juga semakin kreatif, bagaimana membuat video pembelajaran. Oh banyak yang menjadi melek teknologi gitu ya. Iya seperti itu. Ya memang dampak negatifnya ada. Tambah biaya untuk kuota dan sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih jazakallah khair kepada Kak Imo yang sedikit banyak memberikan ilmu pencerahan bagi kita tentang pendidikan anak. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf pembebasan tanah untuk pendirian asrama santri Mahat Fastabikul Khairat Purwokerto 1442 Hijriah. Kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan pahala jariah. Mari ikut serta dalam pembebasan tanah untuk pendirian asrama santri Mahat Fastabikul Khairat Purwokerto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, RT 1 RW 1 Larangan Kembaran, Purwokerto. Luas tanah keseluruhan 554 meter persegi. Harga tanah per meter Rp1.250.000 dengan total keseluruhan Rp700 juta. Wakaf bisa Anda salurkan melalui Bank Muamalat 563002175 cabang Purwokerto atas nama Masjid Fastabikul Khairat. Kode bank untuk transfer ATM bersama dan prima 147. Atau bisa langsung ke Sekretariat Mahat Fastabikul Khairat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, RT 1 RW 1, Kompleks Mahat Fastabikul Khairat dan FKTV, Kembaran, Purwokerto. Kontak informasi dan konfirmasikan transfer Anda melalui WA atau SMS ke 0812 1516 3414. Cantumkan nama, asal kota, tanggal transfer, dan jumlah transfer Anda. Atas partisipasi Anda dalam investasi akhirat ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan.